Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Evelina Strapatrio, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Fisika Dasar, dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya yang sangat saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebaikan dan nikmatnya sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti diskusi online pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novelia Ningrum Ramadhani, perwakilan dari kelompok 6. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu dalam presentasi pada kelompok 6 ini. Adapun rekan saya yang akan menyampaikan materi yaitu yang pertama Dania dan Yati, yang kedua Ferda Aurelia, dan yang ketiga Jinggaya Natasha. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi rangkaian seri dan paralel. Langsung saja kita mulai. Sebelum itu, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini kami akan membahas yang pertama yaitu pengertian, yang kedua kelebihan kekurangan, ketiga perbedaan, hasil, analisis, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk pengertian dan kelebihan kekurangan dari rangkaian seri paralel dijelaskan oleh Jingga. Kepada Jingga dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Jadi, saya Jinggaya Natasha di sini akan menjelaskan mengenai pengertian rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi, rangkaian seri itu adalah, Jadi rangkaian seri itu adalah rangkaian yang didefinisikan sebagai rangkaian listrik yang hambatannya disusun bersebelahan. Rangkaian ini disusun pada satu jalur rangkaian listrik dan tidak memiliki percabangan sesuai pada gambar yang ada di slide ini. Dari gambar, nampak bahwa tegangan yang diukur berbeda pada setiap hambatannya. Artinya, jika besar hambatannya berbeda pada setiap hambatan, maka tegangannya pun ikut berbeda. Namun, arus pada rangkaian ini sama dan masing-masing setiap hambatan, dikarenakan tidak memiliki percabangan aliran listrik. Nah, mungkin secara sistematisnya yaitu ada arus atau I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Kemudian untuk tegangannya itu ada V atau jumlah sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3, sehingga mendapatkan untuk menghitung hambatannya yaitu R seri atau hambatan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu didefinisikan sebagai rangkaian listrik yang hambatannya disusun bercabang atau bertingkat. Nah, terlihat pada slide, rangkaiannya itu memiliki cabang dan bertingkat. Ini cabang 1, cabang 2, cabang 3, dan ini merupakan resistornya. Terlihat bahwa pada arus, rangkaian paralel berbeda pada tiap hambatan.
titik percabangan akan sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan. Jadi yang dimaksud Kirchhoff ini adalah kelihatan enggak? Nah, mungkin yang dimaksud Kirchhoff ini adalah jumlah arus listrik yang masuk di awalan ini. Maaf, dari sini intinya itu arus listrik yang masuk dari awal sini sampai ke akhir atau arus yang keluar itu memiliki jumlah yang sama. Namun tegangan pada rangkaian ini sama, sehingga persamaannya itu dapat dituliskan sebagai berikut. Sama dengan seri tadi, cuman bedanya itu hasilnya yaitu 1/R paralel. Jadi untuk mencarinya itu 1/hambatan ditambah 1/hambatan lainnya, atau 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan rangkaian seri. Kelebihan rangkaian seri adalah lebih hemat karena memerlukan sedikit kabel. Apabila rangkaian listrik seri menggunakan daya yang bersumber dari baterai, dayanya pun juga lebih hemat. Ketika satu lampu mati, maka lampu yang lainnya akan ikut mati. Selain itu, terangnya nyala lampu tidak sama. Semakin pendek nyalanya akan semakin terang. Maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, yang mungkin ada yang ingin bertanya mengenai semakin pendeknya nyalanya akan semakin terang. Jadi maksud di sini adalah baik saya. Nah, mungkin maaf. Jadi di sini maksudnya itu semakin misalkan rangkaian serinya itu mendekati dengan kutub positif. Jadi bisa kemungkinan lampu pertama itu, nah misalkan di sini positif, berarti ini negatif kan. Nah ada kemungkinan lampu pertama ini nyalanya itu sangat terang, dan yang lampu kedua ini mengalami agak tidak terlalu terang tapi nyala dua-duanya. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Rangkaian listrik paralel mempunyai kelebihan berupa semua lampu yang memiliki, apabila satu lampu mati, lampu yang lain tidak akan ikut mati. Rangkaian listrik paralel mempunyai kekurangan, yaitu membutuhkan kabel yang panjang, karena rangkaian paralel ini memiliki banyak cabang ya. Jadi sehingga biaya pembuatan rangkaian listrik lebih mahal. Jika menggunakan penerangan yang bersumber dari baterai, penggunaannya juga akan lebih boros. Kenapa lebih boros? Karena rangkaian paralel itu membutuhkan banyak kabel dan banyak cabangnya. Baiklah, terima kasih kepada Jingga. Mungkin itu saja saya sampaikan. Ya, terima kasih Jingga. Untuk selanjutnya, perbedaan rangkaian seri dan paralel akan dibacakan oleh Nia Damiati. Kepada Nia, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan rangkaian seri dan paralel. Perbedaan rangkaian seri dan paralel ada beberapa perbedaan, yakni yang pertama, seri memiliki hambatan
disusun bersebelahan, sedangkan paralel memiliki hambatan yang disusun secara bertingkat atau bercabang. Jadi hambatannya itu disusun secara bersebelahan sejajar. Sementara di paralel, dia mempunyai cabang-cabang yang mempunyai setiap hambatannya. Kemudian yang kedua, rangkaian seri memiliki besar arus yang pada setiap elemennya sama besar, sedangkan pada rangkaian paralel memiliki besar arus yang bergantung terhadap tahanannya. Yang ketiga, pada rangkaian seri memiliki tegangan listrik dibagi sama besar, sedangkan pada rangkaian paralel memiliki tegangan pada setiap beban listrik sama seperti tegangan sumber listrik. Maksudnya, tegangan yang masuk sama dengan tegangan yang keluar. Keempat, pada rangkaian seri apabila satu hambatan mati, maka hambatan lainnya juga ikut mati. Sedangkan pada rangkaian paralel, apabila satu rangkaian mati, maka rangkaian lainnya tidak akan ikut mati. Dan yang terakhir, yang kelima, rangkaian seri memerlukan sedikit kabel, sedangkan pada rangkaian paralel memerlukan lebih banyak kabel atau kabel yang lebih panjang. Karena seperti yang kita ketahui, pada rangkaian paralel memerlukan banyak cabang. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nia. Selanjutnya, next slide. Ya, untuk hasil percobaan akan dijelaskan oleh Fonda Aurelia. Kepada Fonda kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Siap terdengar. Baiklah, di sini saya akan membaca hasil percobaan dari praktikum kelompok 6 tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pada rangkaian seri, kami melakukan 5 kali percobaan. Dengan percobaan yang pertama itu 4 volt, kuat arus 0,2 ampere, mendapatkan hasil tegangan volt 1 yaitu 6, volt 2 10, dan volt 3 18. Jika ditotalkan, jumlah tegangan adalah 34. Selanjutnya percobaan kedua, kami menggunakan sumber 6 volt dengan arus 0,02, mendapatkan hasil tegangan volt 1 itu 8, tegangan kedua itu 16, tegangan ketiga itu 28. Dan ditotalkan hasilnya adalah 52. Sedangkan percobaan ketiga dengan sumber volt yaitu 8, kuat arus 0,03, mendapatkan hasil tegangan yang pertama itu 12, volt yang kedua itu 20, volt yang ketiga itu 38. Jika ditotalkan mendapatkan 70. Selanjutnya ke volt yang ke-10. Memiliki kuat arus 0,04. Tegangan pertama itu hasilnya 2, tegangan kedua itu 4, tegangan ketiga yaitu 8. Jika ditotalkan hasilnya adalah 14. Dan terakhir, untuk rangkaian seri kami menggunakan sumber volt dengan tegangan 12, kuat arusnya 0,05, dapatkan hasil tegangan yang pertama itu 2, volt tegangan yang kedua itu 6, yang ketiga itu 10. Jika ditotalkan ada 18. Dan selanjutnya saya akan membacakan hasil percobaan rangkaian paralel. Rangkaian paralel kami melakukan 5 kali percobaan dengan sumber volt 4
6, 8, 10, dan 12. Pada sumber volt empat dengan tegangan 3, kami mendapatkan arus yang pertama yaitu 0,11 ampere, yang kedua 0,3 ampere, yang ketiga 0,03 ampere. Jika dijumlahkan, hasilnya adalah 0,44. Yang kedua yaitu 6 volt dengan tegangan 5, mendapatkan hasil yang pertama 0,17, kedua 0,15, dan ketiga 0,05. Jika ditotalkan adalah 0,72. Yang ketiga, sumber voltnya yaitu 8, tegangannya 0,5, dan mendapatkan hasil kuat arus ampernya adalah 0,24, yang kedua 0,6, yang ketiga 0,065. Dan jika ditotalkan, hasilnya adalah 0,905. Yang keempat yaitu 10 volt dengan tegangan 8. Kuat arusnya yang pertama 0,3, yang kedua 0,8, dan yang ketiga 0,08. Jika dihasilkan, maka mendapatkan hasil 1,18. Dan yang terakhir dengan sumber tegangan 12, dengan sumber volt 12, tegangannya 10, dapatkan hasil yang pertama 0,35, yang kedua 1, yang ketiga 0,1. Jika dihasilkan hasilnya 1,45 ampere. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fonda Aurelia. Selanjutnya, untuk analisis data akan dijelaskan oleh Nia Damiati. Pada Nia, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama ada pada rangkaian seri. Pada percobaan pertama, yakni rangkaian seri, diperolehnya nilai kuat arus atau ampere dengan cara skala terbaca dibagi dengan skala maksimal dikali dengan arus. Arus yang kami pakai di sini adalah 500 mA atau sama dengan 0,5 ampere. Yang pertama, pada tegangan sumber 4 volt diperoleh skala yang terbaca yakni 0,2 dibagi skala maksimalnya 5 dan dikali arusnya 0,5 ampere sama dengan 0,2 ampere. Pada tegangan sumber 6 volt, 0,2 dibagi 5 dikali 0,5 ampere sama dengan 0,2 ampere, sama. Pada tegangan 8 volt, 0,3 dibagi 5 dikali 0,5 ampere diperoleh 0,03 ampere. Yang keempat, pada tegangan sumber 10 volt, 0,4 dibagi 5 dikali 0,5 ampere, hasilnya 0,04 ampere. Terakhir, pada tegangan 12 volt, 0,5 dibagi 5 dikali 0,5 ampere sama dengan 0,5 ampere. Selanjutnya yang B, nilai tegangan atau volt. Nilai tegangan atau voltnya diperoleh sama seperti pada nilai kuat arus, skala terbaca dibagi skala maksimal dikali tegangan. Tegangan yang digunakan di sini 50 volt. Di sini kami menggunakan 3 buah resistor. Resistor 1 yaitu 27 ohm, resistor 2 10 ohm, resistor 3 100 ohm. Yang pertama pada tegangan sumber 4 volt. V1 diperoleh 6 bagi 50 dikali 50 volt sama dengan 6 volt. V2 diperoleh 10 dibagi 50 dikali 50 sama dengan 10 volt. Tegangan 3, V3, 18 dibagi 50 dikali 50 sama dengan 18 volt. Sehingga
tegangan totalnya diperoleh dari V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan 6 volt ditambah 10 volt ditambah 18 volt. Diperoleh 34 volt untuk tegangan totalnya pada sumber tegangan 4 volt. Yang kedua pada sumber tegangan 6 volt. Tegangan V1 sama dengan 8 dibagi 50 dikali 50 sama dengan 8 volt. V2 diperoleh 16 dibagi 50 dikali 50 sama dengan 16 volt. V3 sama dengan 28 dibagi 50 dikali 50 sama dengan 28 volt. Sehingga tegangan totalnya V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan 8 volt ditambah 16 volt ditambah 28 volt. Hasilnya 52 volt. Kemudian pada tegangan sumber 8 volt, V1 diperoleh 12 dibagi 50 dikali 50 sama dengan 12 volt. V2 20 dibagi 50 dikali 50 sama dengan 20 volt. V3 diperoleh 38 dibagi 50 dikali 50 sama dengan 38 volt. V totalnya 12 volt ditambah 20 volt ditambah 38 volt sama dengan 70 volt. Next. Kemudian pada tegangan sumber 10 volt, V1 diperoleh 2 volt, V2-nya 4 volt, V3 8 volt, dan sehingga V totalnya 2 volt ditambah 4 volt ditambah 8 volt sama dengan 14 volt. Terakhir pada tegangan sumber 12 volt, V1 yakni 2 volt, V2 6 volt, V3 10 volt, V totalnya 2 volt ditambah 6 volt ditambah 10 volt sama dengan 18 volt. Berdasarkan pada hasil percobaan tersebut, hasil yang diperoleh sama dengan teori rangkaian seri, yakni jika besar hambatannya berbeda pada setiap hambatan, maka tegangannya pun ikut berbeda. Namun arus pada rangkaian ini sama dengan I2 sama dengan I3. Next. Kemudian selanjutnya pada percobaan kedua yakni pada rangkaian paralel. Diperoleh nilai kuat arusnya pada resistor 1 27 ohm, resistor 2 10 ohm, dan resistor 3 100 ohm. Pada tegangan sumber 4 volt, I1-nya sama dengan 1,1 dibagi 5 dikali 0,5 ampere sama dengan 0,11 ampere. I2-nya sama dengan 0,3 ampere, I3-nya 0,03 ampere, sehingga I totalnya 0,11 ampere ditambah 0,3 ampere ditambah 0,03 ampere, sama dengan 0,44 ampere. Kemudian, pada tegangan sumber 6 volt, diperoleh I1 sama dengan 0,17 ampere, I2 sama dengan 0,5 ampere, I3 sama dengan 0,05 ampere, dan I totalnya sama dengan 0,72 ampere. Kemudian pada tegangan sumber 8 volt, diperoleh I1 sama dengan 0,24 ampere, I2 sama dengan 0,6 ampere, I3 sama dengan 0,65 ampere, dan I totalnya sama dengan 0,24 ampere ditambah 0,6 ampere ditambah 0,065 ampere, sehingga sama dengan 0,905 ampere. Selanjutnya pada tegangan sumber 10 volt, diperoleh I1 yakni 0,3 ampere, I2 0,8 ampere, I3 0,08 ampere, dan I totalnya 0,3 ampere ditambah 0,8 ampere ditambah 0,08 ampere sama dengan 1,18 ampere. Terakhir pada tegangan sumber 12 volt, diperoleh I1 sama dengan 0,35 ampere,
I2 sama dengan 1 ampere, I3 sama dengan 0,1 ampere, dan I totalnya I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 1,45 ampere. Next. Kemudian poin B, nilai tegangan atau volt. Di sini pada tegangan sumber 4 volt diperoleh V sama dengan 3/50 dikali 50 volt sama dengan 3 volt. Kemudian pada tegangan sumber 6 volt, tegangannya 5 dibagi 50 dikali 50 volt sama dengan 5 volt. Pada tegangan 8 volt diperoleh 6,5 volt. Pada tegangan 10 volt diperoleh 8 volt. Pada tegangan sumber 12 volt diperoleh 10 volt. Berdasarkan pada hasil percobaan, hasil yang diperoleh pun hampir sama dengan teori rangkaian paralel, yakni terlihat bahwa arus pada rangkaian paralel berbeda pada setiap hambatannya, seperti prinsip Kirchhoff yang menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk pada suatu titik percabangan akan sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan. Namun, tegangan pada rangkaian paralel ini sama setiap hambatannya. Secara sistematis, yakni V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sedangkan I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nia dan Niati. Selanjutnya, untuk pembahasan dan kesimpulan akan dibacakan oleh Fonda Aurelia. Kepada Fonda, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan pembahasan. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, terdapat dua kegiatan. Kegiatan pertama mengenai rangkaian seri dan kegiatan kedua mengenai rangkaian paralel. Dalam praktikum ini, kami menggunakan 3 buah resistor dengan besar hambatan yang berbeda, yaitu 27 ohm, 10 ohm, dan 100 ohm. Pada kegiatan pertama, yaitu rangkaian seri, berdasarkan hasil dan analisis perhitungan, kami telah membuktikan bahwa besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada setiap resistor adalah sama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel hasil pengamatan. Selain itu, telah dibuktikan pula bahwa jumlah tegangan pada resistor 1, kedua, dan ketiga pada rangkaian seri berbeda-beda, tergantung hambatannya. Hal ini sesuai dengan teori tentang rangkaian seri. Adapun hasil analisis perhitungan mengenai tegangan dan kuat arusnya secara lengkap telah disajikan pada tabel hasil percobaan dan analisis data. Pada susunan seri, resistor berfungsi sebagai pembagi tegangan. Kemudian pada rangkaian paralel, kami mengamati hubungan antara sumber tegangan dengan tegangan pada masing-masing resistor. Hasilnya adalah tegangan pada R1, R2, dan R3 pada tiap sumber tegangan adalah sama. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa tegangan pada rangkaian paralel adalah sama. Namun, berbeda dengan kuat arusnya. Kuat arus yang mengalir pada tiap resistor akan berbeda-beda sesuai hambatannya. Pada rangkaian paralel, resistor bertindak sebagai pembagi arus, di mana ketika arus telah mencapai titik percabangan, arus akan mengalami perpecahan dan terbagi sesuai dengan jumlah resistor. Adapun perbedaan-perbedaan kecil yang terjadi mungkin disebabkan karena kesalahan pengamat pada saat pengambilan data atau karena kondisi alatnya yang tidak stabil. Next slide. Baiklah, kita telah berada di kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil adalah yang pertama, resistor yang dirangkai seri yaitu dengan cara menghubungkan dengan sumber tegangan, kemudian kedua resistor dihubungkan dengan kabel. Pada rangkaian seri ini tidak ada percabangan. Pada rangkaian paralel akan ada titik percabangan baik itu sebelum masuk pada resistor pertama maupun di antara kedua resistor atau setelah resistor kedua. Sedangkan untuk merangkai rangkaian paralel, yaitu dengan cara resistor disusun paralel dan kuat arus yang digunakan selalu
dirangkai seri, sedangkan tegangan selalu dirangkai paralel. Yang kedua, untuk mengukur tegangan digunakan voltmeter, sedangkan untuk mengukur kuat arus listrik digunakan ampermeter. Ampermeter selalu dipasang seri dalam rangkaian, sedangkan voltmeter selalu dipasang paralel. Yang ketiga, jenis susunan resistor menentukan besar nilai variabel tegangan dan kuat arus listrik dalam rangkaian. Pada susunan seri, resistor berfungsi sebagai pembagi tegangan. Apabila tegangan pada setiap resistor dijumlahkan, maka jumlahnya sama dengan besarnya tegangan sumber. Sedangkan jika resistor disusun paralel, maka resistor berfungsi sebagai pembagi arus. Apabila kuat arus listrik yang melewati setiap resistor diukur, maka akan memiliki nilai yang sama dengan arus total sebelum titik percabangan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fonda Aurelia dan juga teman-teman yang lain yang telah menjelaskan dan menyampaikan materi pada praktikum rangkaian seri dan paralel. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya kami dalam menyampaikan materi. Dan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Evelina Astra Patriot SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum fisika dasar dan juga teman-teman seperjuangan yang sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas kebaikan dan nikmatnya lah kita masih diberi kesempatan untuk dapat melakukan presentasi online pada hari ini. Tak lupa juga sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Nia Damiati, selaku perwakilan dari kelompok 6 sebagai moderator yang bertugas dalam memandu jalannya proses presentasi pada hari ini. Di sini kami kelompok 6 akan membahas mengenai hukum Kirchhoff 1 yang dimana telah dilakukan praktikum pada hari Rabu kemarin. Adapun rekan-rekan saya yang akan menyampaikan yakni Jingga Y. Anastasia, Fonda Aurelia, dan juga Novel Yaningrum Ramadhani. Next. Baiklah, langsung saja. Penyampaian yang pertama akan disampaikan oleh Fonda Aurelia. Kepada saudari Fonda, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 dikenal sebagai hukum percabangan atau yang bisa disebut junction rule, karena hukum ini memenuhi kekekalan muatan. Hukum ini diperlukan untuk rangkaian yang multisimpal, yang mengandung titik-titik percabangan ketika arus mulai terbagi. Pada keadaan lunak, tidak ada akumulasi muatan listrik pada setiap titik dalam rangkaian. Demikian, jumlah muatan yang masuk di dalam setiap titik akan meninggalkan titik tersebut dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, saya akan membacakan bunyi hukum Kirchhoff 1. Bunyi hukum Kirchhoff 1 yaitu jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Untuk rumus hukum Kirchhoff 1 ini adalah arus yang masuk hasilnya sama dengan arus yang keluar. Selanjutnya, ini adalah landasan teori. Landasan teorinya adalah hukum yang mendasari adanya aturan Kirchhoff ini adalah hukum kekekalan muatan listrik dan hukum kekekalan energi.
Rangkaian listrik terdiri dari tegangan atau beda potensial, hambatan atau beban dan juga sumber arus listrik. Sehingga untuk memecahkan masalah dalam rangkaian tersebut dapat menggunakan hukum Kirchhoff. Dalam suatu rangkaian listrik terdapat arus listrik, tegangan, dan juga hambatan. Tegangan dikenal juga dengan istilah beda potensial. Sebagai hukum yang menyatakan hubungan antara tegangan dengan arus listrik, terdapat hukum Kirchhoff. Tegangan yang menyatakan bahwa dalam loop yang tertutup, jumlah sumber tegangan jatuh yaitu nol. Hukum Kirchhoff juga berhubungan dengan arus listrik. Sehingga terdapat hukum Kirchhoff arus yang menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang menuju dan meninggalkan percabangan nol. Jika ada dua arus listrik yang meninggalkan percabangan dan dua arus listrik yang menuju percabangan, maka empat komponen arus tersebut akan menghasilkan nol jika dijumlahkan melalui hukum tersebut. Dapat digunakan untuk menghitung arus listrik yang ada dalam suatu rangkaian. Setiap hukum Kirchhoff mempunyai bunyi dan rumusnya masing-masing. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Fonda. Selanjutnya untuk hasil percobaan dan juga analisis data akan disampaikan oleh Jingga Anastasia. Kepada Saudari Jingga, saya persilakan. Jingga. Jingga. Jingga kemana? Maaf guys, apakah suara Jingga terdengar? Ya, terdengar. Tadi itu sinyalnya udah stabil, jadi terkeluar. Baik, di sini saya Jingga Natasha akan membahas mengenai data percobaan dan analisis data. Jadi, data percobaan yang telah kami dapatkan yaitu yang pertama yaitu pada tegangan 4 volt. I-total yang kami dapatkan yaitu 0,14 yang terdiri dari I1 dan I2 yang sama-sama bernilai 0,07 ampere. Dan yang kedua yaitu pada tegangan 6 volt. I-totalnya yaitu 0,2 A atau 0,20 ya kalau ditaruh 0. Terus untuk I1 dan I2-nya sama-sama bernilai 0,1 ampere. Ketiga yaitu 8 volt. I-totalnya yaitu 0,27 ampere dan masing-masing nilai I1 dan I2-nya itu bernilai sama-sama 0,135 ampere. Kemudian 10 volt, I totalnya yaitu 0,34 ampere
nilai I1 dan I2-nya yaitu sama-sama 0,17 ampere. Kemudian yang terakhir yaitu pada tegangan 10 volt. I totalnya yaitu 0,42 ampere dan nilai I1 dan I2-nya masing-masing bernilai 0,21 ampere. Baik, untuk analisis datanya yaitu pada tegangan 4 volt. Jadi nilai I totalnya yaitu 1,4 per 5 dikali 0,5 ampere, hasilnya adalah 0,14 ampere. Yang didapatkan dari nilai I1 dan I2-nya yaitu sama-sama 0,7 dibagi 5, kemudian dikali 0,5 ampere, hasilnya sama-sama 0,07 ampere. Jadi untuk hasil arus I1 dan I2, jadi didapatkanlah I total pada tegangan 4 volt adalah 0,14 ampere. Yang kedua yaitu pada tegangan 6 volt. I1-nya yaitu 1 per 5 dikali 0,5 ampere, hasilnya adalah 0,1 ampere. Sama dengan I2, jadi I totalnya yaitu 2 per 5 dikali 0,5 ampere, jadi hasilnya yaitu 0,2 ampere. Kemudian yang ketiga yaitu pada tegangan 8 volt. I1-nya yaitu 1,35 per 5 dikali 0,5 ampere, jadi hasilnya yaitu 0,135 ampere. Sama dengan I2, jadi totalnya, untuk I totalnya itu 2,7 per 5 dikali 0,5 ampere sama dengan 0,27 ampere. Yang keempat yaitu pada tegangan 10 volt. I1-nya yaitu 1,7 per 5 dikali 0,5 ampere, jadi hasilnya yaitu 0,17 ampere. I1 dan I2-nya bernilai sama, jadi untuk I totalnya yaitu 3,4 per 5 dikali 0,5 ampere, jadi hasilnya yaitu 0,30. Dan yang terakhir yaitu pada tegangan 12 volt. Pada I1-nya yaitu 2,1 per 5 dikali 0,5 ampere sama dengan 0,21 ampere, 21 ampere. Bernilai sama dengan I2, jadi untuk I totalnya yaitu 4,2 per 5 dikali 0,5 ampere, jadi hasilnya yaitu 0,42 ampere. Jadi perbandingan nilai I dan nilai I total, I1 dan I2 pada hasil perhitungan dengan hasil percobaan adalah sama. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Jingga atas penyampaiannya. Kemudian selanjutnya untuk pembahasan dan kesimpulan akan disampaikan oleh Novelia Ningrum Ramadhani. Kepada Arum, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya sudah jelas? Baiklah, saya di sini akan membacakan pembahasan. Pada percobaan Kirchhoff 1 dilakukan pengukuran buat arus dari dua jenis hambatan, yaitu 27 ohm sebanyak 5 dan 10 ohm sebanyak 1 buah, menggunakan 3 buah ampere meter. Adapun jenis rangkaian listrik yang digunakan yaitu rangkaian paralel, disusul oleh hambatan 27 ohm sebanyak 2 buah dan rangkaian lainnya dengan hambatan 10 ohm. Berdasarkan tabel data dan hasil pengamatan, didapatkan nilai kuat arus listrik pada setiap hambatan itu berbeda. Semakin kecil nilai hambatan, maka kuat arus akan lebih besar. Sedangkan semakin besar nilai hambatan, maka kuat arus akan lebih kecil. Oleh karena itulah, nilai kuat arus pada I1 dan I2 lebih kecil, karena memiliki hambatan sebesar 27 ohm yang lebih besar daripada hambatan
I sebesar 10 ohm. Hubungan antara nilai hambatan dan kuat arus tersebut berbanding terbalik. Hambatan 1 atau R1 dan hambatan 2R2 disusun secara paralel dan hasil analisis data sebelumnya. Dapat dilihat bahwa nilai I1 sama dengan I2 karena I1 dan I2 itu adalah cabang nilai hambatan yang sama, yaitu 27 ohm. Maka khusus pada percobaan ini dapat dikatakan bahwa nilai I sama dengan nilai I2 atau nilai I sama dengan nilai I2. Kemudian nilai I1 dari nilai I1 dan nilai I2 sama dengan setengah dari nilai arus itu juga. Dari data hasil pengamatan yang telah dianalisis, perbandingan antara hasil perhitungan dengan hasil percobaan yang dilakukan mulai dari tegangan sumber 4, 6, 8, 10, dan 12 terbukti sama sesuai dengan bunyi rubin Kirchhoff 1, yaitu jumlah kuat arus listrik yang masuk ketika cabang akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut, atau I1 sama dengan atau arus sama dengan arus yang pertama ditambah dengan arus yang kedua. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Hukum 1 Kirchhoff telah terbukti bahwa jumlah kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar. Berdasarkan percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa rangkaian paralel merupakan rangkaian pembagi arus yang masing-masing beban memiliki tegangan yang sama dan sehingga arus yang mengalir berbeda. Pada tegangan Kirchhoff yang diberikan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan penjumlahan tegangan jatuh. Penjumlahan arus yang masuk satu simpul sama dengan penjumlahan arus yang meninggalkan simpul tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Arum yang telah di sini dapat kita simpulkan bahwa dari hukum Kirchhoff 1 tersebut, kuat arus yang masuk sama dengan jumlah dari kuat arus yang keluar. Baiklah, demikian presentasi dari hasil praktikum yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian presentasi kami, dan pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.